Shalom teman-teman remaja semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Ibadah remaja kali ini kita pakai video dulu ya. Dan setelah ini kita bakalan ada pujian dari teman-teman remaja dan ada renungan firman dari Bapak Pendeta Idi Bangun Mulyono. Jadi selamat beribadah. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
Rekan-rekan remaja GKJ Sukoharjo, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya tetap ada di dalam kesehatan dan semangat untuk terus belajar dalam masa-masa pandemi ini. Baiklah, mari di hari Minggu ini seperti biasa kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan tentu kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Adapun firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama, kita terima dari Injil Matius 15 ayatnya 21 sampai ayat 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami remaja GKJ Sukoharjo pada hari Minggu ini akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Walaupun kami dalam peribadatan di rumah kami masing-masing, namun Engkau satukan hati untuk kami juga menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan kiranya memberikan kekuatan kepada kami semua untuk kami melanjutkan kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan tadi kita melihat, mendengar, membaca bagaimana seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus untuk mohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Biasanya kalau ada yang datang kepada Tuhan dengan keluhan untuk minta disembuhkan, Tuhan Yesus dengan senang hati menyembuhkan. Namun pada bacaan kali ini kelihatannya berbeda. Jadi perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, namun kelihatannya Tuhan Yesus tidak serta-merta menanggapi begitu saja, dan bahkan murid-muridnya itu menghendaki supaya perempuan ini diusir saja karena berteriak-teriak terus. Seperti ayat yang ke-23 tadi. "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Begitu keinginan para murid. Namun rupanya Tuhan Yesus ingin menggunakan situasi yang terjadi pada saat itu untuk memberikan pendidikan bagi semua.
Tuhan Yesus tidak segera mengusir perempuan Kanaan itu, tetapi Tuhan Yesus masih ingin bercakap dengan perempuan Kanaan ini. Yang pertama, mengapa kok Tuhan Yesus tidak segera menyembuhkan begitu saja perempuan Kanaan ini? Adik-adik remaja, perlu kita ketahui bahwa perempuan dari Kanaan ini adalah dari orang luar, yang mana orang-orang Kanaan itu sering dianggap sebagai orang-orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena pemahaman orang-orang Yahudi yang adalah keturunan dari Bapak Abraham, Israel, itu lalu mendaku bahwa yang namanya anugerah Tuhan itu hanyalah untuk golongan mereka, untuk bangsa Israel. Jadi umat Yahudi ini mengaku mereka adalah bangsa pilihan. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu bangsa-bangsa kafir yang tidak berhak menerima kasih Allah. Nah, ketika Yesus hadir di tengah bangsa Yahudi, mereka juga mendaku, inilah Yesus milikku, inilah Yesus Mesias yang adalah anugerah dari Allah untuk bangsaku. Sehingga para murid ini menghendaki supaya perempuan itu pergi saja. Hus, kono lungo, Tuhanku hanyalah untuk kami. Namun tidak demikian, walaupun Tuhan Yesus menjelaskannya dengan nada atau mungkin dengan kalimat yang pedas diterima. Namun itulah yang terjadi. Demikian. Jadi yang kedua adalah bahwa kemudian ketika perempuan itu terus saja berseru minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan lalu menjelaskan demikian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi Tuhan Yesus lalu mengatakan dengan nada yang agak sedikit pedas juga, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi perempuan itu apakah dikatakan sebagai anjing? Tentu yang lebih penting bagi kita adalah nilai atau pengajaran apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun perempuan itu tidak begitu saja lalu mundur dengan sakit hati, tetapi karena anaknya itu memang butuh disembuhkan. Jadi kalian harus menghormati ibu loh ya. Kalau kalian sakit, pasti ibu yang pertama kali repot. Jadi membelikan obat, bahkan mendoakan minta supaya Tuhan menyembuhkan kalian. Demikian juga anaknya yang sakit, ibunya yang repot karena cintanya kepada seorang ibu. Ya, jadi ibu ini walaupun mendapatkan perlakuan dari para murid seperti itu dan kalimat Tuhan Yesus yang mungkin bagi dia sakit gitu ya, tetapi dia masih terus meminta dan memohon. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi bagi perempuan Kanaan ini, walaupun dia adalah orang asing, orang Kanaan yang tidak terhisap menjadi bagian dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi, namun dia ingin mendapatkan anugerah yang dari Tuhan Yesus. Nah, karena begitu kuatnya kepercayaan atau keyakinan dari seorang ibu ini, maka Tuhan Yesus pun lalu berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga
anaknya sembuh. Rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan di minggu ini, setidaknya ada dua hal yang perlu kita tandaskan. Yang pertama adalah bahwa mari kalau kita memiliki persoalan hidup, kita memiliki kesulitan hidup, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, walaupun dengan merengek-rengek minta kepada Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan. Siapa yang bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan? Sehingga keyakinan yang betul-betul tulus dan besar kepada Tuhan Yesus, itulah yang mendorong ibu ini untuk terus memohon, terus berdoa. Jadi kalau rekan-rekan remaja punya permasalahan, jangan sungkan-sungkan datang kepada Tuhan Yesus. Jangan justru datang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kepada mereka yang mungkin malah akan membuat hidup kita menjadi semakin terjerumus di dalam penderitaan. Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen tidak boleh lalu mengatakan bahwa akulah yang lebih baik daripada yang di luar sana. Akulah yang lebih dicintai oleh Tuhan Allahku daripada yang di luar sana. Tuhan itu milik bersama. Ingat ya, bahwa Tuhan Allah itu milik bersama. Tidak boleh saling mendaku bahwa Tuhan adalah milikku, Tuhan adalah milik golonganku, Tuhan adalah milik agamaku, sedangkan agamamu itu adalah agama yang tidak benar, kelompok yang tidak diberkati Tuhan. Tentu kan tidak demikian. Kita tidak boleh mengatur kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita hanya meminta dan kita hanya memohon. Kalaupun kita sudah diberkati, ini yang berikutnya, lalu kita juga harus mau dipakai oleh Tuhan memberkati yang lain, terkhusus bagi mereka yang juga membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik remaja terus semangat di dalam belajar, terus melakukan hal yang positif di masa pandemi ini. Syukur ke depan kita sudah bisa mulai ibadah, bertemu bersama dengan protokoler yang ketat tentunya. Semangat belajar, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami remaja GKJ Sukoharjo sungguh berterima kasih atas sabda-Mu yang begitu indah kepada kami, yang memberikan kebahagiaan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Dan kasih Tuhan itu ternyata patut kami teruskan kepada orang lain yang juga membutuhkan kasih dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk atau bukan hanya milik dari satu golongan, tetapi adalah milik seluruh bangsa di muka bumi ini, termasuk bangsa Indonesia yang Engkau cintai. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami, dan ini menjadi tanda bahwa kasih-Mu tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi juga kasih-Mu kami terima di tengah bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Mampukan kami terus bersatu padu membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Dengan wujud kami harus belajar dengan sungguh-sungguh menggapai cita-cita, sehingga hidup kami berguna bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan juga tentunya bagi bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di minggu ini. Ampuni akan segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima
kasih buat teman-teman yang udah nonton ibadah remaja kali ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian diberkati, dan juga buat teman-teman yang remaja yang udah mau mengikuti pujian pada minggu hari ini, dan buat Bapak Pendeta Idi Bangun Mulyono yang sudah mau membawakan firman pada minggu hari ini juga. Terima kasih, dan sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.